Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Mandailing Natal? Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Harun Batubara. Kali ini kita akan membahas tentang pemutakhiran data mandiri ASN. Sebelum kita lanjut membahas tentang buku pedoman pemutakhiran data mandiri ASN, sahabat Mandailing Natal, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya untuk berkembangnya channel Mandailing Natal ini atas dukungan sahabat Mandailing Natal. Adapun pemutakhiran data mandiri ASN dapat meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung terwujudnya satu data ASN dan kebijakan pemerintah di bidang manajemen ASN. Jadi di sini sahabat Mandailing Natal, apa itu ASN dan apa pula PPT non-ASN? ASN adalah suatu aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat dengan ASN. Adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang disingkat dengan P3K. PNS, pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Sementara PPT non-ASN adalah pejabat pimpinan tinggi adalah pegawai non-ASN yang menduduki jabatan pimpinan tertinggi. Selanjutnya, apa itu PDM dan aplikasi pendukungnya? Dalam pelaksanaan pemutakhiran data ini, ada beberapa aplikasi yang sudah ditentukan untuk mengubah atau pemutakhiran data. Yang pertama adalah aplikasi PDM ASN JPT non-ASN, di mana pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaruan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat terkini. Kemudian aplikasi kedua adalah MySAP. Aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil pegawai negeri sipil. Kemudian yang selanjutnya SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan integritas dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman.
Kemudian selanjutnya ada tombol helpdesk, adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami permasalahan dalam penggunaan aplikasi mobile MySAP. Selanjutnya, siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN ini? Yang pertama adalah pengguna. Pengguna di sini adalah salah satunya ASN dan PPT non-ASN yang menggunakan aplikasi MySAP. Setelah itu verifikator, PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi data. Kemudian approval. Approval ini adalah PNS di unit kerja kepegawaian atau WKD, unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Kemudian selanjutnya adalah admin, di mana admin ini adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi yang terkait. Selanjutnya, apa saja data yang dimutakhirkan? Data-data yang perlu dimutakhirkan adalah yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Salah satunya adalah data riwayat, di mana data riwayat ini yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data pendukung. Data-data apa saja yang dimutakhirkan PNS? Ini yang pertama adalah data personal, kemudian riwayat jabatan, selanjutnya riwayat pendidikan dan diklat atau kursus. Setelah itu riwayat SKP 2 tahun terakhir. Kemudian selanjutnya riwayat penghargaan. Kemudian selanjutnya riwayat pangkat dan golongan ruang. Setelah itu riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja, riwayat pindah instansi, kemudian riwayat CLTN, selanjutnya riwayat CPNS dan PNS. Selanjutnya riwayat organisasi. Inilah salah satu data-data yang sangat perlu untuk dimutakhirkan di dalam aplikasi MySAP BKN. Untuk selanjutnya, data yang harus dimutakhirkan terhadap P3K dan PPT non-ASN. Data personal, kemudian riwayat diklat atau kursus, selanjutnya riwayat penghargaan atau tanda jasa, kemudian riwayat keluarga, seterusnya riwayat organisasi. Inilah data-data yang harus dimutakhirkan pada P3K dan PPT non-ASN. Data personal yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non-ASN adalah elemen datanya yang sangat perlu. Yang pertama, NIP baru. Kemudian NIK, nomor induk keluarga.
Selanjutnya nama, gelar depan, gelar belakang, dan jenis kelamin. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, agama, email. Email ini adalah email yang aktif yang terhubung dengan Dapodik ataupun MySub ataupun email yang terhubung dengan Simpek. Kemudian nomor HP, kita di sini nomor HP harus mencantumkan nomor HP yang bisa dihubungi. Setelah itu nomor NPWP. Selanjutnya nomor BPJS. Kemudian file yang harus kita unggah adalah file data personal, yaitu KTP. Kita harus mengunggah KTP ke dalam pemutahiran data MySub. Selanjutnya riwayat jabatan. Data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN adalah elemen data, jenis jabatan, jenis nama jabatan, kemudian nama jabatan, setelah itu TMT eselon, kemudian TMT jabatan. Dalam bentuk file yang harus kita unggah pada data personal dalam pemutahiran data tersebut, kita harus memasukkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan, diunggah dalam bentuk PDF. Kemudian riwayat pendidikan. Data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah, universitas, institusi. Elemen data yang sangat diperlukan adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. File yang harus kita unggah adalah data personal, yaitu ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, atau institusi. Adapun di sini ijazah kelulusan yang harus kita unggah, pertama tingkat pendidikannya harus kita sesuaikan. Ijazah SD, ijazah SLTP, ijazah diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, kemudian ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3. Jadi di sini kita unggah ijazah yang sudah kita miliki. Kemudian selanjutnya, riwayat diklat. Data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS
meliputi diklat struktural, teknis atau fungsional, atau seminar, workshop, magang, dan sejenisnya. Diklat struktural merupakan diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Contoh, diklat FIM tingkat 4. Diklat teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Salah satu contohnya diklat pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kemudian selanjutnya diklat fungsional. Diklat fungsional ini diutamakan terhadap guru ataupun yang berjabatan sebagai fungsional, merupakan jenis diklat pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Salah satu contohnya diklat TOT, perencanaan peningkatan kinerja. Elemen data yang harus kita tuliskan atau kita isikan ke dalam kolom tersebut yaitu jenis diklat. Di sini jenis diklatnya tadi sudah jelas, kita tentukan apa dia jenis diklatnya. Misal tadi jenis diklat struktural, kemudian diklat teknis, kemudian selanjutnya diklat fungsional. Inilah yang harus kita tuliskan, jenis diklat apa yang seharusnya kita isi. Kemudian nomor diklat, kursus, tanggal mulai dan tanggal selesai. Setelah itu tahun SK, jenis latihan. Jenis latihannya ini harus kita tentukan sesuai dengan diklat yang sudah kita lewati. Kemudian durasi, waktu, institusi penyelenggara. Di sini penyelenggaranya harus kita isi. Kemudian file yang harus kita unggah pada data personal itu ialah salah satunya sertifikat pendidikan, pelatihan, kursus, seminar. Inilah data file yang harus kita unggah. Kemudian selanjutnya riwayat kursus. Data yang berisi informasi riwayat kursus pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi seminar, kursus, atau pembelajaran pengetahuan keterampilan ataupun penataran. Elemen data yang harus kita tuliskan adalah jenis diklat atau kursus. Kemudian nomor diklat atau nomor kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi penyelenggara. File yang harus perlu kita unggah adalah data personalnya, sertifikat pendidikan, sertifikat pelatihan, kursus, seminar.
Kemudian riwayat SKP. Data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Elemen datanya yang harus kita tuliskan: jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kinerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. File yang perlu kita unggah pada data personal ini adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Kemudian selanjutnya riwayat penghargaan atau tanda jasa. Data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintahan yang diberikan langsung kepada PNS. Elemen data yang perlu kita tuliskan adalah jenis penghargaan, kemudian tahun SK, nomor SK, tanggal SK. Kemudian file yang perlu kita unggah pada data personal tersebut adalah surat keputusan penghargaan atau tanda jasa. Kemudian selanjutnya riwayat pangkat dan golongan ruang. Data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja yang perlu kita tuliskan pada elemen data tersebut adalah golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT golongan, nomor pertek, kemudian tanggal BKN, masa kerja golongan, bulan dan tahun dengan lengkap, tanggal usul, kemudian jenis KP. Yang harus diunggah pada data personal yaitu berbentuk file surat keputusan kenaikan pangkat. Misal, golongan 1A, nama pangkat juru muda. Kemudian 1B, nama pangkatnya juru muda tingkat 1. Kemudian selanjutnya 1C, nama pangkatnya juru. 1D, juru tingkat 1. 2A, pengatur muda. 2B, pengatur muda tingkat 1. 2C, pengatur. 2D, pengatur tingkat 1. 3A, penata muda. 3B, penata muda tingkat 1. 3C, penata. 3D, penata tingkat 1. 4A, pembina. 4B, pembina tingkat 1. 4C, pembina utama muda. 4D, pembina utama media. 4E, pembina utama. Inilah file-file yang harus kita unggah pada data personal pada saat surat keputusan kenaikan pangkat. Kemudian selanjutnya riwayat keluarga. Data yang berisi informasi keluarga
Yang terkait di dalamnya adalah orang tua, ayah dan ibu, kemudian data pasangan suami dan istri, selanjutnya data anak. Elemen yang perlu kita tuliskan pada kolom tersebut adalah data orang tua, suami, anak, kemudian gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email yang aktif, jenis dokumen, alamat yang lengkap, nomor HP, kemudian status pernikahan. Selanjutnya akta kelahiran, status hidup. Di status hidup ini misalnya apabila ada salah satu di antara informasi keluarga kita ada yang meninggal, kita buat status hidupnya hidup atau meninggal. Kemudian jangan lupa untuk menguruskan atau membuatkan aktanya, akta meninggal apabila dia meninggal, tanggal berapa, kemudian nomor NPWP, setelah itu tanggal terbuatnya NPWP tersebut. Data yang harus diunggah atau file yang harus kita unggah pada data personal ini adalah kartu keluarga, kemudian buku nikah. Selanjutnya riwayat peninjauan masa kerja. Di mana data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN yang perlu kita mengisikan datanya adalah jenis PMK. Kemudian instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Inilah yang harus kita sediakan, kita tuliskan. Kemudian selanjutnya file yang perlu kita unggah pada data personal tersebut adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Kemudian selanjutnya riwayat pindah instansi. Data yang berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja baru. Ini sangat perlu untuk riwayat pindah instansi ini. Kita harus melengkapi elemen datanya adalah jenis pemindahan, kemudian jenis jabatan lama, setelah itu jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama ataupun baru, satuan kerja lama ataupun baru, setelah itu unor lama ataupun unor baru, kemudian kita juga harus menuliskan nomor SKBKN, tanggal SKBKN, TMT PI, nomor surat instansi asal dan tujuan, kemudian tanggal surat instansi asal dan tujuan. File-file yang perlu harus kita unggah pada data personal ini adalah surat keputusan pindah instansi, kemudian selanjutnya riwayat cuti di luar tanggungan negara.
Data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara, mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali, kita harus menuliskan elemen data, jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, tanggal BKN. Yang harus diunggah pada data personal ini adalah surat keputusan penetapan CLTN. Apa itu CLTN? Cuti di luar tanggungan negara. Kemudian selanjutnya riwayat CPNS ataupun PNS. Data yang berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Elemen data yang harus kita persiapkan adalah nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS. Kemudian file yang harus kita unggah pada personal data ini adalah surat keputusan PNS, kemudian surat keputusan CPNS. Kemudian selanjutnya riwayat organisasi. Data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dengan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Dan di sini perlu kita persiapkan elemen datanya adalah nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, dan tanggal mulainya. Kemudian file yang perlu kita unggah pada data personal ini adalah sertifikat organisasi. Kemudian selanjutnya siapa verifikator PDM. Verifikator instansi, unit kerja kepegawaian kantor wilayah, kantor, lembaga non-struktural, unit pelaksana teknis atau sejenis, dan atau kepegawaian di lingkungan kantor pusat. Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan atau Badan Kepegawaian Daerah BKD atau sejenisnya. Kemudian approval instansi, unit kerja kepegawaian lingkungan kantor pusat atau sejenis. Badan Kepegawaian Daerah atau dapat didelegasikan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau sejenisnya. Kemudian selanjutnya verifikator dan approval BKN. Unit kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian BKN Pusat. Satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian kantor regional BKN. Kemudian selanjutnya data kewenangan instansi, profil pegawai, riwayat jabatan, riwayat diklat, riwayat SKP, riwayat penghargaan, riwayat keluarga, riwayat CPNS dan PNS, riwayat organisasi. Kemudian untuk P3K dan PPT non-ASN, profil pegawai, riwayat jabatan,
riwayat diklat, riwayat penghargaan, riwayat keluarga, riwayat organisasi. Kemudian data kewenangan BKN, riwayat pendidikan, riwayat pangkat dan golongan ruang, riwayat PMK, riwayat PI, riwayat CLTN. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara akses MySAP? Pengguna dapat mengakses MySAP dengan mengikuti alur MySAP. Pengguna dapat mengakses MySAP yang pertama PNS, P3K, PPT, non-ASN. Yang pertama kita harus mendownload aplikasi MySAP. Kemudian kita menekan tombol lupa password. Kemudian selanjutnya kita akan menerima token dan aktivasi MySAP. Kemudian selanjutnya kita login MySAP. Kemudian masuk MySAP. Lebih jelasnya ada tutorial tentang cara masuk aplikasi MySAP di channel Mandailing Natal. Bagi sahabat Mandailing Natal yang belum paham tentang membuka aplikasi MySAP tersebut, jangan lupa untuk membuka tutorial cara melakukan membuka masuk aplikasi MySAP di channel Mandailing Natal. Kemudian selanjutnya, bagaimana melakukan pemutahiran data mandiri. Yang pertama, kita sebagai PNS dapat memutahirkan data dengan cara di bawah ini. Yang pertama, kita login di aplikasi MySAP. Kemudian selanjutnya kita memilih pemutahiran data mandiri. Kemudian selanjutnya kita memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat. Kemudian selanjutnya kita melengkapi riwayat dengan mengunggah dokumen pendukung. Kemudian selanjutnya mengirim pengajuan dan mengunduh bukti pemutahiran data. Setelah itu selesai melakukan update data mandiri. Adapun data-data yang harus kita unggah pada pemutahiran data tersebut adalah profil pegawai, jabatan, pendidikan dan diklat, SKP, penghargaan, pangkat dan golongan ruang. Kemudian selanjutnya riwayat keluarga, kemudian PMK, selanjutnya PI, kemudian CLTN, kemudian selanjutnya CPNS dan PNS, selanjutnya organisasi. Apabila ada salah satu di antaranya kita tidak memilikinya, tidak usah diisi. Kemudian jika ada data yang tidak sesuai, maka PNS dapat mengikuti cara ini. Yang pertama, perubahan data oleh PNS. Kita login di MySAP, kemudian memilih update data mandiri. Setelah itu memilih UNOR verifikasi. Kemudian selanjutnya memeriksa dan memverifikasi data pada setiap riwayat.
Selanjutnya kita menambah atau mengedit data yang tidak sesuai. Kemudian selanjutnya kita mengunggah dokumen pendukung yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya memeriksa kembali usulan pemutakhiran dan kirim pengajuan kembali. Kemudian setelah itu baru kita mengunduh bukti telah mengikuti pemutakhiran data. Kemudian selanjutnya kita memantau prosesnya verifikasi via layanan notifikasi MySAP. Perlu kita ketahui kembali data-data riwayat yang diperlukan, yang harus kita isi pada pemutakhiran data tersebut adalah profil pegawai, jabatan, pendidikan dan diklat, SKP, penghargaan, pangkat dan golongan ruang, kemudian riwayat keluarga, setelah itu PMK, PI, CLTN, kemudian CPNS dan PNS, selanjutnya organisasi yang pernah kita jalani. Inilah tampilan proses pengajuan update data mandiri tersebut, yang mana tadi sudah kita jabarkan data-data yang perlu kita tuliskan, kita isikan ke dalam kolom, dan data file yang seharusnya kita unggah. Beginilah nanti tampilannya. Dan sebelum kita nanti memutakhirkan data, jangan lupa kita memeriksa kembali secara rinci, secara detail, apakah sudah bisa kita mutakhirkan datanya, apakah sudah lengkap. Jangan lupa kita periksa kembali agar nantinya tidak ada kendala. Apalagi kita harus bijak untuk mengupload data pendukung tadi. Data pendukung tadi kita upload dalam bentuk format PDF atau JPG yang maksimum ukurannya adalah 5 MB. Kemudian file harus jelas dan tidak blur atau pecah. Segitulah ukuran file-file dan format file yang harus kita unggah nantinya pada MySAP pemutakhiran data. Cukup sekian informasi tutorial tentang buku pedoman pemutakhiran data ASN, PPT, non-ASN. Pada sahabat Mandeling Natal, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Apabila ada kesalahan informasi pada pemutakhiran data tersebut, maka kita akan review kembali untuk selanjutnya. Mungkin informasi pedoman ini bisa membantu kita dalam mengedit atau pemutakhiran data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.